agama Islam memang agama yang indah. Tidak ada yang tahu ya agama Islam indah. Yang bilang agama Islam tidak indah itu mungkin dia belum menyelam, tidak menyelam secara menyeluruh dalam agama Islam, masih beragama dengan setengah-setengah. Ya, setengah-setengah. Kok saya sesek saya kalau masuk pengajian ya, males. Nah, itu dia belum masuk Islam secara seluruh. Karena kita semua sudah tahu bahwasanya Islam diturunkan Allah sebagai rahmatan lil alamin, dan Islam itu untuk semua solusi ada di dalam Islam. Semua mau jadi sukses jadi apa ada dalam Islam. Cuma kita nggak pernah buka-buka lagi. Jauh dari ilmu. Ya, jauh dari ilmu. Bahasa Arab aja, bahasa Arab dasar nggak tahu bagaimana bisa memahami Al-Qur'an. Ya enggak ya? Sangat jauh sekali dari ini. Ya, sangat jauh sekali dari ajaran Islam. Kita bisa dibilang siapa mau kenal-kenal tokoh-tokoh motivasi kita siapa? Kita enggak kenal. Ya, enggak kenal ya. Abu Bakar nama aslinya siapa? Tapi kalau ditanya nama aslinya Ronaldo siapa? Luis Nazario da Lima bla bla. Nah, lengkap ya. Ya, bagaimana kita bisa bisa kenal biografinya bagaimana, ininya bagaimana, kehidupannya bagaimana, semangatnya bagaimana, kita tidak tahu. Ya. Dan semua itu ada dalam ajaran Islam. Ya. Nah, Islam semua ajaran ada keindahan tuh ada Islam. Saya sering tertutupi oleh media-media kan, media sekuler dan sebagainya, liberal menganggap ini hukum pancung kejam. Ya, sebenarnya kalau dibahas satu-satu ada potong tangan kejam dan sebagainya. Ya, kan kejam kelihatan dari luar, tetapi kalau dipelajari secara lebih dalam dan memanfaatkan ternyata lebih bermanfaat. Ya, alhamdulillah saya pernah sekali dapat kesempatan sekali pergi ke Saudi. Ya, di sana itu antum melihat mobil-mobil mahal, ada Ford dan sebagainya, harganya di atas 500 juta ke atas. Itu saya pernah keluar sholat subuh pagi-pagi, ternyata ya di jalan kayak gini tahu, jalan sebelah ini apa namanya, jalan sebelah, jalan Kaliurang bisa juga, jalan Kaliurang, jalan sebelah sini apa lagi? Jalan apa sini? Jalan Sains. Ya, jalan Sains, jalan Kaliurang. Itu semalaman itu diparkir mobil-mobil yang mewah-mewah, Ford dan sebagainya, diparkir biasa aja. Habis itu orang kemana gitu, sampai pagi. Ya, diparkir sampai pagi. Ya, sampai pagi diparkir. Nggak takut hilang, nggak takut apa. Ya, kenapa di sana macam-macam potong tangan nanti aman malah. Dan dan wanita-wanita juga jangan khawatir ya. Oh, wanita-wanita ya, buat yang akhwat ya, yang mbak-mbak itu di Saudi itu paling aman. Ya, nggak ada pelecehan seksual. Kalau karena di Saudi memperkosa hukumannya apa? Hukuman mati, jangan macam-macam. Mati ya. Ya, memperkosa di Saudi itu hukuman mati. Aman sana insya Allah. Jarang aja pelecehan seksual. Ya, kalau di sini ya dicolek dikit tambah. Minta tambah maksudnya. Ya, di sini susah di sini. Di sini jangankan mobil Ford namanya ya, sepeda taruh sana sudah dikunci macam-macam, bannya hilang. Susah. Ya. Lumayan bannya ya. Atau apalagi apa dan sebagainya, motor hilang. Kenapa? Itu indahnya ajaran Islam. Kelihatannya kejam, tapi indah. Kenapa? Ya untuk sini dan sebagainya, dan diterapkan. Ada aturannya juga. Yang motong bukan sembarangan motong lagi kan. Ente mute saya potong, enggak, bukan. Yang motong adalah pemerintah, ulil amri, petugasnya yang motong nanti. Begitu juga dengan hukum pancung. Hukum pancung itu ya hukuman yang paling manusiawi. Kenapa? Langsung mati. Iya, langsung mati. Enggak perlu enggak hukum listrik, hukum apa dan sebagainya, langsung mati. Ya, hukum pancung pernah lihat videonya? Saya alhamdulillah pernah. Ya. Dan hukum pancung yang benar dalam Islam adalah hukum pancung, bukan sembelih itu. Ya, lihat video-video itu kasihan banget sembelih ya. ISIS dan sebagainya itu ajaran yang di luar Islam. Ya, pancung itu kan kejam dan sebagainya. Ya, pancung tuh pernah video tek langsung mati, tidak kerasa apa-apa. Ya, dan juga masalah hukum dan juga masalah pancung ini berat ini. Tidak sembarangan main pancung-pancung doang. Berat. Syaratnya berat, kapan-kapan kita bahas. Itu indahnya ajaran Islam. Ya, yang benar-benar menerapkan ajaran Islam seperti itu. Ya, baik dari beberapa hal-hal tersebut. Banyak juga dan sebagainya. Misalnya indahnya indahnya sabar dan sebagainya. Indah dalam Islam itu. Ya, kehidupan aturan-aturan yang dari luar kelihatan seperti
seperti menyesakkan katanya, tapi ternyata indah dalam Islam. Ya contohnya apa lagi? Anda bisa kasih contoh lagi enggak? Anda bisa kasih contoh? Kok di luar kayaknya serem, tapi ternyata indah ternyata. Ya. Dan sebagainya. Perbudakan misalnya, perbudakan kalau saya mau cerita banyak. Ya. Kenapa sih Islam ada budak dan sebagainya? Ternyata ada hikmah ajaran banyak di balik budak tersebut. Ajaran budak. Islam itu apa namanya? Masalah budak itu apa namanya? Masalah yang kelihatannya kok Islam membolehkan perbudakan, tapi ternyata Islam itu apa namanya? Ada hikmah yang sangat banyak sekali. Kalau saya bahas panjang nih masalah budak ini. Ya intinya bahwasanya kalau budak itu ya dalam Islam cuma ada satu cara untuk menjadi budak. Satunya cara yang menjadi budak gimana? Orang non Islam perang. Ya. Cuma itu satu cara dalam Islam, ataupun cara-cara yang lain misalnya pas zaman Romawi, zaman apa dan sebagainya, ada bangsawan lewat bawa pedagang dirampok dan sebagainya, dijual jadi budak deh. Tapi kalau Islam tidak boleh. Satu-satunya cara untuk menjadi budak dalam Islam adalah bagaimana? Ada orang kafir, orang non-muslim diperangi, kalah, mereka jadi budak. Wajar jadi budak mereka. Ya, wajar jadi budak. Itu dalam Islam. Tapi kalau Islam boleh untuk budakan, lah bagaimana lagi? Mau diapain ini? Ya kan ya? Jadi budak. Nah, jadi budak nanti mereka diberikan pakaian apa dan sebagainya. Itu intinya adalah untuk supaya ada yang masuk Islam dan sebagainya, ternyata indah. Ya, ajaran Islam ternyata sangat indah sekali. Dan banyak sekali. Dan ajaran Islam sekarang ini lebih baik daripada zaman-zaman ajaran-ajaran zaman dahulu. Ya, ajaran-ajaran pada zaman dahulu yang sebelum syariat sebelum kita. Syara'un man kana qablana, sebelum kita kemarin. Ya, Islam yang paling mudah, paling indah, paling mudah dalam ajaran Islam sekarang dibanding syariat yang sebelumnya. Kalau syariat zaman dulu bagaimana? Kalau syariatnya lebih Musa, kalau dia melakukan dosa besar gimana? Gimana? Kalau ada syariatnya Nabi Musa, ya syariat Nabi sebelumnya, ini Islam sekarang yang paling bagus. Syariat Nabi Musa zaman dulu bagaimana? Kalau dia melakukan dosa besar, gimana cara tobatnya? Ya, iya bunuh diri. Dalam Al-Quran, faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Dalam Al-Quran, ya, bunuhlah diri kalian, itu lebih baik dari kalian, maka fataba alaikum, akan diterima tobat kalian. Jadi kalau mau tobat nasuha, yang melakukan dosa besar, jangan dosa gimana? Bunuh diri. Ya, bunuh diri. Ya, begitu juga dengan apa? Dengan syariatnya Nabi Isa, syariatnya nabi sebelumnya. Ya, itu kalau istri lagi haid, tidak boleh satu rumah. Kira-kira gimana yang ini mbak-mbak ini nanti? Ya, kangen apa enggak nanti ya? Kasihan. Tidak boleh satu rumah. Tidak boleh makan bareng. Benar-benar dijauhi. Ya, sedangkan dalam Islamnya istif'alu ma syi'tum, lakukan segala sesuatu kecuali jima, katanya Rasulullah SAW. Ya, bolehlah. Ya, dan sebagainya. Ya, Yahudi tidak boleh dia apa? Tidak boleh di hari Sabtu ngapain? Tidak boleh dia. Orang Yahudi tidak boleh nyari ikan hari Sabtu. Tidak boleh berburu hari Sabtu, tidak boleh. Kita kapan aja terserah, mau bangun dan bolak-balik tengah malam terserah. Ya, mau hari Sabtu boleh. Ya, boleh. Ya, tetapi mereka melakukan hilah ya, akal-akalan ya. Gimana akal-akalannya Yahudi sehingga mereka dikunu kirodatan khasyiin gimana? Masang jaring malam Sabtunya, panen hari Ahadnya. Ini kan akal-akalan berarti kan ya. Nah, akal-akalan. Akhirnya kunu kirodatan khasyiin. Jadilah dia kera dan babi. Inilah katanya Darwin, bukan ya. Kera dan babi. Mereka benar jadi kera dan babi, akan tetapi penjelasan lama mereka tidak mempunyai keturunan. Jangan salah, jangan kera dan babi sekarang tuh turunannya Yahudi adalah darahnya sedikit gitu ya. Enggak. Ya, penjelasan lama mereka benar dikutuk menjadi kera dan babi tetapi tidak punya keturunan. Gitu ya. Nah, sangat banyak sekali ya kemudahan-kemudahan Islam kan yang dulu sama sekarang ya. Kemudahan-kemudahan. Kemudian kita ketemu juga namanya dalam Islam ada namanya rukhsah. Kemudahan-kemudahan ya. Kemudahan misalnya kalau lagi safar, lagi apa, kita jamak. Malah Allah mencintai supaya kita mengambil rukhsahnya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yukrahu an ayyu'ta maksiyatuhu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah suka kalau kita ngambil rukhsahnya. Ya, suka mengambil rukhsahnya dan tidak suka kalau dia sebagaimana tidak suka kalau melakukan maksiat.
Ya, sebagaimana tidak suka melakukan maksiat, lebih suka. Makanya jangan ini lagi safar lagi apa, saya tetap pengen puasa. Wah, saya tidak mau, pengen sholat tepat waktunya pada safar. Allah lebih suka malah yang apa, yang kita ngambil dosohnya. Ya, Islam sudah susah, jangan Islam itu jangan dibuat susah ya. Ya, hidup sudah susah, jangan dibuat susah lagi ya. Gitu ya. Dan banyak yang lain yang inna indallah apa inna indallah Islam ya. Inna ma'al usri yusra dan sebagainya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dimudahkan dalam Islam, dan Islam itu menunjukkan keindahan, menunjukkan apa namanya, Islam itu indah. Ya, jadi kaum muslimin tuh mukanya harus prinsipnya kaum muslimin diajarkan dalam Islam. Dia kalau ketemu dengan manusia, dia dia itu optimis, mukanya senyum, mukanya seger, sehingga menularkan yang lain. Itu prinsipnya kaum muslimin. Ya, ketika kita bareng-bareng gini, dia tuh percaya diri, optimis, ramah, senyum dan sebagainya, memberikan motivasi bagi yang lain. Ya, kan ada kan lihat orang kan, semangat banget, saya juga harus semangat. Nah, gitu kaum muslimin prinsipnya dia. Semangat, dia ihris alama yang fa'u, semangat. Kemudian mukanya berseri-seri. La yahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi ahqa bi wajhin talqin. Ya, katanya janganlah engkau meremehkan. Ya, janganlah engkau la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau meremehkan sedikit pun tentang kebaikan, walau antalqa ahqa bi wajhin talqin, walaupun engkau ketemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi muslim gitu, ketemu sama orang dia ceria, bahagia, menunjukkan optimis, senang. Ya, senyum terus dia. Ya, ceria, muka yang ceria. Kaum muslimin seperti itu, ceria, bahagia. Ya, ada masalah dia bersabar, fakana khairul lahu, jika dia ada mendapatkan asabatu syarra syakara fakana khairul lahu. Itu kata Rasulullah SAW. Bahagia kaum muslimin, selalu bahagia, selalu dia optimis. Kalau dia dapat kesabaran, kalau dia bersabar, itu kebaikan, mengangkatkan derajat, nanti dia husnuzon, dapat apa? Husnuzon kepada Allah. Ya, dia yakin pada Allah, ini adalah mengangkatkan derajat dan sebagainya, semua ada solusi. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, menggunakan hal tersebut untuk mendekat diri pada Allah dan membantu orang yang lain. Kaum muslimin seperti itu, bahagia, ya, senyum, ya, semangat. Kaum muslimin segitu di depan manusia, bagaimana dia menjadi manusia yang paling bermanfaat. Khairun nasi anfuhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Ya, begitu kaum muslimin. Ya, senang orang dia datang, orang senang semuanya karena akhlaknya yang bagus. Dia ceria, memberikan optimis, memberikan suasana, memecahkan suasana kebuntuan dan sebagainya. Itu kaum muslimin. Ya, jangan datang udah nyebeng dan sebagainya, baru dengar aja sudah memuntah ya dan sebagainya. Ya, kaum muslimin seperti itu. Ketika ketemu sama manusia, dia bahagia, optimis, menunjukkan indahnya Islam. Ini loh orang Islam, semangat, optimis dan sebagainya. Ya, semua diajarkan dalam Islam tadi. Ya, akan tetapi ketika dia bersendiri, dia bermunajat pada Rabbnya, menangisi kesalahan-kesalahannya, memohon, ya, mengadu, ya, bukan ngadunya di Facebook gitu ya. Dikit-dikit lagi boker, berlebihan. Tak boleh. Semua diupdate soalnya. Ya. Ya, kalau semuanya ditulis di Facebook, nanti semua ditulis di media sosial, apa yang mau dicatat sama malaikat nanti ya. Kenapa sudah ditulis semua di situ? Terhapus dengan hapusan riya ya. Alhamdulillah buka puasa Senin Kamis ya. Masya Allah tadi malam sudah khatam gitu ya dan sebagainya ya, sudah khatam ya. Ya, ini alhamdulillah sudah Syawal yang ke-6, alhamdulillah gitu ya. Semuanya ditulis. Ya, kaum muslimin seperti itu menunjukkan indahnya Islam. Orang senang lihat ilmu kaum muslimin. Dan satu lagi terakhir. Nah, satu lagi terakhir, sudah habis belum ya? 5 menit lagi. Satu lagi yang terakhir ya, teman-teman sekalian, ya, adik-adik sekalian, satu lagi yang terakhir, kaum muslimin kaum muslimin ya. Kalau kita ingat-ingat sejarah kita dulu, Islam masuk ke Nusantara gimana dulu? Islam masuk ke Nusantara? Berdagang. Ya, dengan pedang atau dengan senyuman apa? Senyuman. Ya, Islam masuk Nusantara kenapa? Ya, dulu kan satu Nusantara ini kalau tidak kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, tiba-tiba berubah semuanya, menyebar. Kenapa itu? Karena pedagang Muslim dari Gujarat, India dan sebagainya, dan mereka datang berdakwah ke Nusantara. Nah, kok bisa tiba-tiba yang semuanya itu Hindu, Kristen dan sebagainya, tiba-tiba langsung mayoritas Islam? Kenapa kira-kira? Salatnya mungkin. Ya? Apanya? Syariatnya gimana? Iya, benar
sekali ya. Pertama adalah syariat Islam yang mudah. Syariat Islam itu yang mudah, yang indah. Kemudian satu lagi adalah akhlak pedagangnya yang luar biasa. Ya, akhlaknya. Ya. Ketika Islam mengajarkan tidak ada kasta. Agama ini ada kasta Brahma, Wisnu, apa yang nonton film ini nih, apa loh? Apa nonton film apa? Lah yang katanya paling Mahabharata jangan nonton lah, itu kebanyakan ritual-ritual syirik ya dan sebagainya ya. Kalau bisa ya cari apa yang lain lah ya. Itu banyak ritual-ritual syiriknya, bahkan ada yang ngefans hafal dan sebagainya, cerita udah hafal macam-macam dewa itu mah. Ditanya siapa aja istrinya Rasulullah udah hafal. Ya, nah ini bagaimana nih? Tak kenal maka ta'aruf. Ya. Tak kenal nih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa masuk Islam Nusantara? Pertama, karena dia mengajarkan asal Islam, ajaran Islam yang mudah. Ya, tidak pakai kasta dan sebagainya. Kemudian memahami prinsip dakwah ya. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Nah, kalau dakwah seperti itu, di kampus juga seperti itu ya. Kalau dakwah itu yassiru, permudah, jangan bersulit. Basyiru, beri kabar gembira, jangan jangan nafiru, bikin orang lari. Nah, itu dakwah di kampus. Ya, jangan ada apa aktivis kampus tampang serem terus. Gitu ya. Luar biasa ya. Tampang serem ya, kenapa sih tampang serem? Banyak maksiat di kampus. Wah. Ya sana sini orang dempet-dempetan. Nah, tampang serem terus gitu, gimana lari nanti. Ya. Pertama, dia mengajarkan ajaran Islam yang mudah. Bagaimana tahu ya? Belajar. Ya, belajar untuk ilmu, belajar. Yang kedua, gimana akhlaknya bagus, pedagang, amanah dan sebagainya. Nih, sana benar dia bilang nih, utang ente satu ya satu. Dan mereka tidak pakai riba-riba dan sebagainya. Ya, tidak pakai riba, tidak pakai apa. Orang senang juga kan, bantu ya bantu, jangan pakai riba. Ya, butuh berapa? Saya butuh uang dan sebagainya. Ini ada 50 ya. Ya besok balikin 50. Begitu caranya, namanya bantu, jangan riba. Besok lipatan 100 ya, tambah mencekik, kasihan. Ya, luar biasa. Islam yang sebelum ini Nusantara langsung Islam semuanya. Kenapa? Tadi Islam, ajaran Islam yang mudah dan akhlaknya. Nah, oleh karena itu kita juga seperti itu. Akhlak pedagang yang bagus, amanah dan sebagainya, profesional. Mereka tertarik sama ajaran Islam. Begitu juga di kampus masa nggak bisa. Ya, di kampus kita mewarnai kampus. Oh, ternyata anak-anak rohis, anak rohis lagi SMA ini. Anak-anak SKI, anak SKI apa namanya? JMG. Nah, anak JMG ternyata ini dia prestasi oke, yes, akhlak bagus dan sebagainya. Ini pasti banyak yang tertarik. Ya. Dan semua gimana caranya sukses seperti itu? Gimana susah? Saya susah bagi waktunya nih, sudah belajar nih, bikin praktikumnya stres gitu ya. Apalagi kalau saya pernah ngisi di kedokteran, waduh, di kedokteran ini bukunya aja udah buat buku bantal dan sebagainya nih ya, belum lain sebagainya, kacamata sudah tambah tebel gitu. Ya, badan udah tambah bungkuk katanya gitu, anak kedokteran gitu katanya, kacamata tebal bungkuk. Ya. Nah, itu bagaimana? Jadinya ya itu semuanya harus belajar ya, belajar itu ilmu ya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita insya Allah kita berbagi pengalaman bagaimana ya, alhamdulillah selama membagi waktu antara kuliah, belajar kedokteran dan sebagainya. Saya juga belajar bahasa Arab, saya belajar beberapa ilmu ushul fikih dan sebagainya. Belajar ini dan insya Allah alhamdulillah dipermudah ya, membantu dakwah di kampus. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Ya, akan menolong Allah. Kita Allah baik dunia dan akhirat, dan saya sudah buktikan saya menolong agama Allah, Allah banyak menolong saya. Ya, baik dunia pun di akhirat. Ya, di dunia saya dipermudah, ya, diterima dia belum berlulus langsung diterima PNS, belum berapa lama dapat beasiswa lanjutin spesialis. Ya, banyak permudah-mudah. Asal niatnya ikhlas ya, demikian.